warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Mustika Andriani, mahasiswa program studi S2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang dengan NIM 211997074. Mohon izin Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Hasria Effendi FMIFO. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan model pembelajaran Gerlas dan Eli, yaitu guna memenuhi tugas akhir semester. Baiklah, saya akan mulai dengan permasalahan. Nah, dapat kita lihat di sini, sistem pengembangan instruksional seringkali dipresentasikan sebagai model grafik, di mana beberapa tahun terakhir sejumlah model desain pembelajaran diperkenalkan oleh beberapa ahli atau tokoh. Nah, Gentry mengatakan bahwa model desain pembelajaran adalah satu representatif grafik tentang suatu pendekatan sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan yang efektif dan efisien dalam pembelajaran. Nah, tujuan dari desain ini yaitu membuat pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dan mengurangi tingkat kesulitan dalam pembelajaran. Jadi ini model Gerlas dan Eli ini dibuat agar penyampaian dalam pembelajaran bisa lebih efektif dan kemudian materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran bisa lebih gampang diserap oleh peserta didik. Kemudian praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Nah, maksudnya di sini agar peserta didik itu dapat secara gampang menerima informasi-informasi yang disampaikan oleh guru, kemudian guru dapat menyajikan pembelajaran itu semenarik mungkin, seefisien mungkin, sehingga peserta didik bisa tertarik dengan pembelajaran yang dimaksud. Next, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada pada model pembelajaran Gerlas dan Eli ini? Kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran atau specification of objective. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran di sini yang dimaksud yaitu sebelum kita melakukan suatu tatap muka pembelajaran, seorang guru harus merumuskan dulu apa materi yang akan dipelajari, apa materi yang akan disampaikan. Kita rumuskan dulu, kemudian tujuannya apa dari materi A. Misalnya kita materinya sepak bola. Tujuan materi sepak bola ini apa? Anak bisa bermain sepak bola atau melakukan teknik-teknik sepak bola dengan benar, atau anak mengetahui bagaimana teknik-teknik sepak bola yang benar. Nah, itu maksud dari merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita menentukan isi materi atau specification of content. Jadi seorang peserta didik harus kreatif. Kita harus menentukan apa isi materinya. Materi yang dimaksud di sini yang sinkron dengan tujuan tadi. Misalnya tadi kita kan mengenai bola kaki, sepak bola. Jadi sepak bola tadi tujuannya bagaimana anak mengerti mengenai pertama apa itu sepak bola, sejarahnya, teknik-tekniknya, kemudian bagaimana peraturan-peraturan yang ada di sepak bola itu. Nah, jadi itulah materi-materi yang akan kita sampaikan nanti. Mulai dari seperti saya bilang tadi, mulai dari teknik, mulai dari sejarah dulu. Kita mulai dari sejarah dulu. Setelah dari sejarah, baru kita kasih tahu kepada peserta didik itu sepak bola itu seperti apa sih? Apa sih permainan sepak bola itu gitu. Jadi anak paham sepak bola itu seperti apa, bolanya bagaimana, lapangannya itu luasnya seperti apa, rumputnya yang bagus itu kayak gimana gitu kan. Itu. Kemudian teknik-tekniknya, menendang itu bagaimana, tackling itu bagaimana, mengoper bola itu bagaimana. Nah, setelah itu baru kita tentukan lagi cara-cara susunan-susunan apa yang harus kita lakukan saat menentukan materi itu. Jadi materi-materi yang dimaksud tadi seperti sejarah, teknik, cara melakukan itu sudah termasuk dalam poinnya 2, yaitu kita menentukan isi materi yang berhubungan dengan tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu penilaian kemampuan awal siswa. Dari materi tadi, setelah kita berikan pengetahuan mengenai tentang sepak bola, kita masuk ke praktek. Olahraga ini mungkin 70-30
teori, 70% praktek. Nah, setelah kita berikan pengetahuan mengenai teorinya seperti apa, seperti saya bilang tadi, sepak bola itu bagaimana, bolanya bagaimana, lapangannya bagaimana, kemudian kita lakukan tanya jawab atau diskusi dengan anak, mana anak yang tidak paham mengenai teori tersebut. Nah, setelah itu baru kita lakukan praktek. Nah, di mana praktek yang dimaksud dengan penilaian kemampuan awal siswa ini, kita suruh siswa melakukan dulu. Suruh dia melakukan dulu kan. Misalnya menendang bola. Siswa yang A silakan lakukan penendangan bola. Nah, saat dia melakukan penendangan bola itu, kita udah tahu. Oh, jadi siswa yang A cara menendangnya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Itu yang dinamakan penilaian kemampuan awal siswa. Jadi setelah kita kasih teori, mereka mencerna sendiri, kita kasih tahu teknik yang benar itu seperti apa. Nah, setelah itu kita perintahkan untuk siswa melakukan gerakan yang kita maksud. Kemudian yang keempat, menentukan strategi atau determination of strategy. Jadi strategi yang dimaksud di sini yaitu kita mendesain pembelajaran itu semenarik mungkin. Mungkin ada ya yang suka sepak bola ini mungkin cuma anak laki-laki saja, siswa laki-laki. Ya rata-rata siswa perempuan tidak suka dengan bermain bola kaki. Nah, kita bagaimana cara mendesain pembelajaran ini sehingga anak laki-laki dan anak perempuan itu sama-sama bisa melakukan pembelajaran yang kita maksud. Seperti bola kaki tadi, kita bisa melakukan permainan. Misalnya kalau anak perempuan, kita kasih permainan cara mengoper bola dulu, bermain berdua-berdua. Mungkin menurut mereka itu tidak menarik atau bagaimana gitu kan. Coba kita model lagi, kita desain lagi seperti apa, kita modifikasi sehingga permainan atau pelajaran tentang materi bola kaki ini menjadi sangat menarik bagi anak perempuan. Kalau bagi anak laki kita udah nggak ragu lagi ya, mungkin mereka sangat suka gitu kan. Karena kalau rata-rata anak-anak tingkat SD itu lebih menyenangi yang namanya bola kaki. Tapi kalau sudah ke SMP atau SMA tuh mungkin sudah berbeda lagi levelnya. Biasanya kalau SMP sama SMA lebih menyukai yang namanya bola basket atau bola voli. Nah, setelah kita lakukan penilaian, kemudian kita modifikasi, kita lanjut ke pengelompokan belajar. Nah, pengelompokan belajar ini dapat kita lakukan melalui penilaian awal tadi. Dari penilaian awal tadi. Nah, kita sudah tahu di mana anak yang tekniknya sudah bagus, kemudian mana teknik anak yang baru memulai, dan mana teknik anak yang sama sekali tidak bisa. Kita lakukan pengelompokan. Nah, dengan 3 pengelompokan ini, kita bisa juga memberikan 3 perlakuan yang mana tujuan akhirnya sama. Sama-sama bisa bermain bola kaki. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian allocation of time atau pembagian waktu. Rata-rata pembelajaran kita 2 kali 35 menit. Nah, 2 kali 35 menit ini harus kita maksimalkan agar tujuan dari pembelajaran yang awal tadi bisa tercapai. Mulai dari penyampaian materi, kemudian praktek, penilaian awal, sampai penilaian akhir, kita harus bisa memanagenya sehingga 2 kali 35 menit ini bisa mencapai tujuan yang kita maksud di awal. Kemudian menentukan ruangan. Nah, kalau di sekolah menentukan ruangan itu kan, kalau bola kaki udah pasti kita di lapangan. Kemudian kalau untuk penyampaian teori boleh di lapangan. Kemudian boleh sambil kita di lapangan sampaikan materi gini, lakukan tanya jawab. Kemudian ada yang melakukan prakteknya, itu boleh. Atau 10 menit pertama kita jelaskan dulu di dalam kelas, habis itu baru kita ke lapangan untuk melakukan prakteknya. Itu tergantung dari keadaan dan kondisi sekolah masing-masing. Selanjutnya kita memilih media. Nah, allocation of the resource. Jadi memilih media di sini kita
tergantung ke situasi. Misalnya dalam situasi pandemi. Nah, kalau situasi pandemi kemungkinan untuk tatap muka itu bisa jadi 50-50. Nah, kita bisa menggunakan media seperti media audio visual, kemudian Zoom meeting atau sosial media yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Atau bisa juga kita menggunakan tatap muka secara langsung. Itu tergantung dari bagaimana kondisi dari sekolah itu sendiri atau bagaimana dari kondisi situasi kita saat itu. Kemudian evaluasi hasil belajar atau evaluation of performance. Nah, evaluasi hasil belajar itulah tadi. Mulai dari tujuan 1, 2, 3, 4 sampai 8 setelah kita lakukan itu kita evaluasi. Anak yang 3 kelompok kita bagi tadi, kita evaluasi. Yang tekniknya sudah benar bagaimana? Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Atau tambah bagus atau stagnan atau bagaimana? Kemudian yang hanya mengetahui teknik atau yang kemudian ada satu kelompok lagi yang tidak tahu sama sekali. Kita evaluasi, kemudian kita lakukan perbaikan. Selain kita mengevaluasi murid, guru juga harus mengevaluasi diri. Bagaimana cara dia mengajar? Bagaimana, kenapa anak dengan 3 kelompok berbeda ini harus bisa mencapai satu tujuan? Kalau seandainya benar-benar tujuan itu tercapai, berarti gurunya mengajar dengan bagus. Tetapi kalau anak yang tidak bisa melaksanakan sepak bola tadi, melakukan teknik-teknik sepak bola tadi itu masih tidak bisa dalam 3 atau 4 kali pertemuan, yang harus dievaluasi itu gurunya. Bagaimana cara ia mengajar? Kemudian selain evaluasi guru, anak juga, kenapa anak itu tidak bisa? Apakah cara kita menyampaikannya tidak bagus atau mengira anak itu yang tidak bagus? Kira-kira seperti itu. Kemudian menganalisis umpan balik. Nah, menganalisis umpan balik ini berkaitan dengan evaluasi hasil belajar tadi. Apakah ada nggak umpan baliknya dari anak? Kalau seandainya kita hanya ngomong-ngomong aja, menyampaikan aja, tapi anak tidak berminat, berarti tidak ada umpan balik. Itu cuma searah. Tapi kalau anak ada antusiasnya, misalnya, Bu, saya maunya sepak bolanya seperti ini, Bu. Saya maunya permainan seperti ini, Bu. Bu, kira-kira kalau seperti ini bagus nggak? Atau kalau kayaknya kita melakukan pertandingan persahabatan deh, Bu. Nah, kalau ada kayak yang seperti itu, berarti ada dong umpan baliknya bagi anak. Tapi kalau anak hanya menerima dari guru saja, berarti itu namanya tidak ada umpan balik. Itu hanya komunikasi searah. Anak hanya menerima saja apa yang disampaikan guru. Berarti pembelajaran tersebut tidak menarik. Kita harus menganalisa lagi bagaimana cara kita mengcover pembelajaran tadi sehingga pembelajaran tadi itu bisa lebih menarik dan anak lebih tertarik untuk melakukan pembelajaran itu. Nah, kita masuk ke kelebihan model pembelajaran dari Gerlach dan Ellie ini. Nah, model pembelajaran Gerlach Ellie memiliki perbedaan tersendiri dibanding model pembelajaran yang lainnya. Nah, perbedaan yang paling ketara ialah diadakannya pretest. Itu tadi adanya penilaian di awal. Nah, penilaian di awal, sedangkan model Gerlach dan Ellie merupakan tahapan yang cukup dipandang penting karena guru belum mengenal karakteristik anak. Itu gunanya penilaian awal. Jadi kita bisa membagi mana anak yang tekniknya bagus, sedang, atau tidak tahu sama sekali. Jadi dari 3 kelompok tadi, seperti yang saya bilang, itu bisa kita berikan 3 perlakuan, tetapi tujuannya tetap sama. Anak harus tahu dan harus bisa melakukan teknik sepak bola. Nah, di samping itu, model pembelajaran Gerlach dan Ellie ini sangat teliti sekali dalam melaksanakan atau merencanakan pembelajaran. Terlihat ya dari 10 komponen tadi, kita harus pertama menentukan tujuannya apa, kemudian kita menentukan isi materi, kemudian kita pilih medianya apa, lakukan tes awal, ada umpan balik, itu tersusun rapi dari 1 sampai 10. Nah, terbukti dengan diadakannya tahapan pengelompokan belajar. Itu tadi dari 3 kelompok yang saya maksud. Nah, perhitungan pembagian waktu dan pengaturan ruangan belajar itu yang dimaksud oleh Rusman 2014 halaman 162. Nah, di samping kelebihannya, Gerlach dan Ellie ini juga memiliki kekurangan ya. Nah, kekurangan model belajar Gerlach dan Ellie ini yaitu model pembelajaran Gerlach dan Ellie memiliki sedikit kekurangan, diantaranya
tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik sehingga sedikit akan membuat guru kewalahan dalam menganalisis kebutuhan belajar siswa selama proses pembelajaran. Jadi kalau belum ada pengenalan karakteristik, jadi guru bertanya-tanya dulu, ini anak ini seperti apa, anak ini seperti apa gitu. Kelemahannya di situ. Jadi untuk menyusunnya guru agak sedikit harus mengenal dulu karakteristik anak, baru kita bisa menyusun satu pembelajaran. Baik, dari sekian banyak yang saya sampaikan, kita masuk ke kesimpulan, yaitu desain pembelajaran sebagai sebuah proses menurut adalah perkembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Kemudian mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Kemudian, model pembelajaran Gerlach dan Ellie merupakan satu metode pembelajaran yang paling sistematis. Kemudian, kelebihannya itu pertama sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian cocok digunakan untuk segala kalangan, baik SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi pun masih bisa kita gunakan. Kemudian kekurangannya, di samping kelebihan ada kekurangan ya. Di antaranya yaitu terlalu panjangnya prosedur, kemudian tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik siswa. Oke, baiklah, sekian penyampaian panjang lebar dari saya. Semoga ini bisa menjadi penyempurna dari semua tugas-tugas saya selama semester ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing saya sehingga saya bisa berdiri di sini menjelaskan bagaimana pembelajaran model pembelajaran Gerlach dan Ellie. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.